Di tengah-tengah peperangan, Menteri Luar Negeri Inggris keturunan Yahudi Arthur James Balfour bertemu dengan Lord Walter Rothschild. Ini pimpinan Yahudi Inggris. Balfour menyatakan, Rothschild menyatakan, Yahudi siap mengganti seluruh biaya perang dunia pertama dengan syarat Palestina diserahkan kepada bangsa Yahudi. Ini Balfour Declaration. Jadi sebenarnya uang yang 300 triliun itu tidak diterima oleh Sultan Abdul Hamid, kemudian ditawarkan kepada Inggris untuk mengganti biaya perang dunia pertama. Ini yang kita seterusnya. Bagaimana harusnya pertama adalah perang untuk melawan Jerman, tapi juga untuk menghancurkan Turki Utsmani. Turki Utsmani wilayahnya berhasil direbut di antaranya ini. Ini Suriah, Lebanon diserahkan kepada Prancis. Jadi sejak itu dijajah Prancis. Yordania, Inggris dijajah. Yordania ini Irak dijajah Inggris. Mulai Inggris Irak dipecah jadi dua, Kuwait dan Irak. Lalu Palestina atau Haifa hanya tapi kemudian Inggris mencampur Palestina seluruhnya untuk Yahudi, tapi dititipkan pada Inggris dulu karena bangsa Yahudi kan belum ada. Jadi Inggris menduduki Palestina untuk disiapkan sebagai negara Israel. Itu perjanjian Balfour Declaration. Ini bunyinya Balfour Declaration. Ini kopiannya ya. Ini bunyinya. Pemerintah kerajaan Inggris memandang positif pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini. Ini janji Balfour Declaration. Ya. Jadi dari Thomas James Balfour. Jadi Inggrislah yang berjanji untuk menyiapkan Palestina sebagai negaranya orang Yahudi. Ya. Sedangkan Inggris itu adalah pendiri Liga Bangsa-Bangsa. Apa itu Liga Bangsa-Bangsa? Cikal bakal PBB, ya, yang belajar istilahnya. Kan? Maka agar terlihat resmi, Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Palestina untuk dijaga Inggris agar nanti menjadi negara Israel. Ya. Jadi perlu dipahami sejak 1912 Palestina dijajah Inggris, tapi untuk diserahkan kepada Yahudi Israel. Maka sejak 1917 itu Yahudi banyak yang masuk ke Palestina karena sudah ada yang menjaga. Di sisi lain, Inggris menyusupkan Mustafa Kemal Pasha dengan gerakan Turki Muda untuk menghancurkan khilafah Islam. Karena kedua Herzl mengatakan selama Sultan Abdul Hamid masih berkuasa, tidak mungkin ya, Palestina, orang Yahudi bisa masuk Palestina. Nanti kalau lulusan itu ya, 1924, ada ujian persamaan. 3 Maret 1924, khilafah Islamnya runtuh. Dampaknya apa? Yahudi bebas masuk Palestina tanpa harus izin kepada khilafah Turki Utsmani karena Turki sudah punya kekuatan. Karena pemimpin Turki, Mustafa Kemal Atatürk sendiri adalah keturunan Yahudi. Mustafa Kemal Pasha ini orang Yahudi, disusupkan ke dalam tubuh gerakan Turki Muda. Yahudi itu disusupkan ke negara-negara Islam sudah banyak sekali. Lewat apa? Freemasonry. Silakan nanti dibuka berapa puluh pahlawan kita yang anggota Freemasonry. Silakan dibuka siapa saja pahlawan kita yang anggota Freemasonry. Freemasonry itu organisasi rahasia yang salah satunya Rajiman Beda. Dalam Rajiman itu kepala Freemasonry Indonesia.
Jadi ini sebuah sejarah yang jarang dibuka. Jadi saya sampaikan di sini agar kita tahu bahwa Yahudi itu sudah masuk ke dalam tubuh kaum muslimin sejak Indonesia belum merdeka. Di Mesir mereka runtuhkan khilafah Turki Utsmani. Satu lagi sama adiknya datang. Kaum Yahudi masuk ke Palestina sampai tahun 19. Oh, kurang 3, saya ada lagi ibu satu yang belum. Negara Yahudi yang resmi pertama mana? Inggris, Prancis, Amerika, lalu PBB. Karena PBB berdiri tahun 1945, persis setelah Perang Dunia Kedua dimenangkan mereka. Pemenang perang ini bikin organisasi untuk mengatur dunia, the New World Order, tata dunia baru. Tata dunia baru setelah kemenangan Barat. Dua lagi. Perang dunia pertama. Dua kan? Ini satu sama. Oh, tiga. Yang benar 3. Salah itu 2. Tata dunia. Ini Jenderal Edmund Allenby 3 ya, 1, 2. ketika berhasil merebut Palestina dari Turki Utsmani langsung menuju Minumnya belum. kota Hittin. Kota Hittin itu kota di mana pasukan Salib dihancurkan oleh Salahuddin Ayyubi. Maka kemudian ketika Salahuddin Ayyubi wafat, beliau minta dikuburkan di Hittin. Sampai hari ini kalau kita dengar orang-orang Arab, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad, Sawfa Ya'ud. Hittin ya Salibiyin, Jaish Salahuddin, Sawfa Ya'ud. Ingatlah Khaybar wahai Yahudi. Tentara Muhammad akan kembali. Ingatlah Hittin, wahai tentara Salib. Wahai pasukan Salib, tentara Salahuddin akan datang kembali. Di Hittin ini Edmund Allenby berdiri di makam siapa? Salahuddin mengatakan, wahai Salahuddin, perang Salib telah selesai. Jadi perang dunia versi Yahudi bahwa perang Salib. Perang dunia pertama versi Inggris itu perang Salib. Jangan kaget nih. Kita nggak banyak tahu, nggak mungkin di sejarah nasional. Silakan yang bisa mengakses apa ucapan George Walker Bush sehari setelah BTC diledakan. Ada yang masih ingat? This crusade is not playing wide. Perang Salib ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi setiap pertempuran melawan Islam mereka menyebutnya sebagai crusade, perang Salib. Karena memang ini berapa ratus tahun, 300 tahun perang Salib itu. Nah, mereka masih memiliki dendam itu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat apa itu simbolnya penjajahan, Triple G apa? Gold, Glory, Gospel. Gold itu ambil kekayaannya, kekayaannya. Glory untuk kemenangan rajanya. Gospel, tugas suci itu nih. Jadi ada tugas misi suci, misi kristenisasi, Gold, Glory, Gospel. Nah, mereka menyatakan menang ketika Andalusia runtuh tahun 1495. Karena Andalusia, Spanyol, berapa tahun khilafah Islamiyah di Spanyol? Ini perlu Bapak Ibu ketahui agar jangan menyangka bahwa Eropa itu Kristen. Indonesia ini diatur saya beberapa tahun. Spanyol diatur secara Islam 800 tahun. Khilafah Islam di Andalusia itu berdiri tahun 711. Musa bin Nusayr adalah gubernur pertama. Siapa yang mengurus Musa bin Nusayr? Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Musa bin Nusayr tabi'in untuk merebut Andalusia, Spanyol jatuh ke tangan kaum muslimin tahun 711. Menjadi khilafah Islam
Daulah Islamiyah. Baru runtuh tahun 1495. 800 tahun Eropa diatur dengan syariat Islam. Nah, sebelum tahun 1500 nggak ada ampun sudah bukan, nggak ada Vasco da Gama, nggak ada cara lagi. Kakaknya sudah Nggak ada. Kenapa? Mereka nggak bisa kakak keluar. sudah lihat, kakak sudah lihat. Karena dijaga oleh mujahidin. Sudah lihat. Armada Sudah lihat. tempur khilafah Andalusia. Ini sejarah yang kaum muslimin banyak nggak tahu. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, berapa tahun Eropa Timur diatur dengan syariat Islam? Bulgaria, Yugoslavia, Cekoslovakia, Czechoslovakia, Montenegro, Albania, bahkan Latvia, Ukraina, itu semua diatur dengan syariat Islam. Berapa ratus tahun? 600 tahun. Waktu Utsmani. Jadi Eropa Timur separuhnya sudah dalam syariat Islam, Eropa Barat separuhnya Islam. Maka tidak akan berhenti. Dulu pernah menang, sekarang kalah. Nanti Islam akan menang lagi. Berawal dari mana? Dari Palestina. Itulah sebabnya Palestina harus digempur. Selanjutnya, ini mengapa kita wajib membela Palestina? Ini Gaza. Maaf. Tahun 1946 ini sudah mulai masuk orang Yahudi karena sudah ada Imam Tua lagi. Nah, tahun 1948 Yahudi memproklamirkan negara Israel, diakui PBB. Akhirnya apa yang terjadi? An-Nakba, pengusiran. Berapa yang diusir? 75.000 kaum muslimin diusir dari rumah mereka. Ini bukan dari tanah kosong. Kita tinggal di masjid kayak gini, masjidnya dilongkokin, suruh pergi. Diusir paksa, pergusuran tanpa ada keterangan apa-apa. Jadi itulah awal mula perlawanan. Jadi bukan karena Hamas menyerang Israel, bukan. Karena tanah Palestina direbut oleh Israel dengan paksa dan mengusir 75.000, bahkan sampai akhirnya 1 juta manusia diusir. Yang dari hijaunya segini ini ya, ini wilayah Palestina, jadi cuma kecil ini. Ini semua direbut dengan paksa oleh Israel. Diusir. Pakai bulldozer, pakai segala macam, bahkan banyak ditembaki. Ya. Akhirnya bangsa Arab melawan. Mesir, Yordania, ada 7 negara melawan perang Arab Israel 1957, tapi kalah. Kemudian 10 tahun kemudian perang Arab Israel lagi tahun 1967, kalah lagi. Bahkan Israel berhasil merebut wilayah-wilayah Mesir, wilayah Yordania, wilayah Suriah dan Lebanon. Tahun 1987 terjadi perjanjian damai antara negara-negara Arab dengan Israel. Israel mengembalikan seluruh wilayah yang berhasil direbut tahun 67 dengan syarat Mesir dan sekitarnya tidak lagi membantu Palestina. Maka kalau hari ini ditanya kenapa Mesir tidak membantu Palestina, tidak menurunkan pasukannya untuk menyerang Israel, kenapa Yordania tidak mengirimkan pesawat-pesawatnya untuk menyerang Israel, kenapa Suriah diam saja, kenapa Lebanon pemerintahnya diam saja? Karena mereka terikat perjanjian damai Camp David tahun 1987. Maaf, 1976. Jadi sudah lama mereka berdamai dengan Israel. Maka Palestina hanya berjuang sendirian. Sejak tahun 60, tahun 76 berjuang sendirian. Diusir. Akhirnya tahun 1987 seorang ulama bernama Syekh Ahmad Yasin mengubarkan dari masjid-masjid gerakan yang dinamakan Intifadah. Ini fotonya, filmnya. Intifadah adalah gerakan perlawanan kaum muslimin seluruhnya, laki-laki, perempuan, tua muda, melawan dengan batu. Itu terjadi 2 kali. Intifadah pertama 1987
Intifada kedua 1993. Ya. Hanya dengan batu. Nggak ada senjata apa-apa, hanya dengan batu. Nah, ada seorang anak yang sangat terkenal namanya Faris Kauda. Ini ya, saya satu saja. Sebenarnya banyak korbannya sekitar 10.000 lebih. Tapi ada seorang anak yang sangat terkenal namanya Faris Kauda. Umurnya 14 tahun. Intifada pertama itu 36 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini itu dihitung, mereka sudah jadi para orang dewasa. Itulah pentingnya regenerasi. Anak-anak itu sekarang sudah menjadi para pemimpin. Ya, ini salah satu di antaranya Faris Kauda. Silakan saksikan. Jadi kalau yang umurnya masih di bawah 40 kayaknya nggak ingat ini ya. Karena ini terjadi 36 tahun yang lalu. Namanya Intifada. Hanya menggunakan batu ya, melawan tank dan senapan. Saya dari Bapak. Jadi kalau sekarang itu berani langsung berhadapan dengan apa? Roket. Dulu kan dipakai batu, berani, apalagi sekarang pakai udut roket. في مفرق الشهداء والأبطال وقف بشروط متحدي من الوقت تارة بينك ومفرق وفي إسعاف مفرقه فرق أخرى على عجل لو رجع التصدي جيد Berdasarkan apa yang saya baca, Intifada ini memang digerakkan anak muda. Jadi ada 3 kelompok, 10 sampai 14 tahun sampai 13 tahun itu bagian mencari batu, mecahin batu. 14 sampai 16 tahun bagian melempar. 16 sampai 19 tahun, 14 sampai 16 tahun itu bagian menolong anak-anak yang terluka. Sekarang itu juga melempar. 16 sampai 19 tahun mereka yang menjadi komandan lapangan. Hanya antara 11 sampai 20 tahun itu anak-anak muda. Makanya ini menjadi fenomenal sekali. Ya, tidak ada yang murah sama sekali. Semua nggak ada satupun yang kuat. Perhatikan film ini. Entah apa yang
lihatnya Yahudi itu ya. Mari. Bapak Ibu yang banyak saudara, anak-anak itu hari ini menjadi sudah dewasa. Maka dulu berani kayak gitu, hari ini kira-kira seperti apa? Ya. Dulu seberani itu. Sekarang umurnya mungkin sekitar 40 tahun, ada yang 50 tahun, mereka sudah punya anak-anak. Sejak tahun 80 menjadi kawalan, 93 di masa kedua melibatkan hampir seluruh penduduk Palestina termasuk yang tua bahkan para wanita. Ini para wanita yang terlibat dalam kehidupan bukan hanya laki-laki. Palestina seperti negara-negara lainnya memang sebagian ada yang berjilbab, sebagian tidak. Mereka orang Islam seperti Indonesia. Jadi ini bukan berarti kemudian kok nggak pakai jilbab. Yang mereka seperti kita, ada yang tetap sholat tapi belum naik dulu. Tapi mereka sudah berjuang membela terakhir. Hetan ini sangat terkenal, anak ini wanita yang rambutnya pirang. Ini umur 14 tahun. Ayahnya 14 tahun di penjara. Karena dia meninggalnya ada di ditangkap. Baru beberapa bulan lalu dibebaskan. Ini gambaran bagaimana bahkan para wanita gadis pun ikut melawan. Karena apa? Rumahnya itu hancurkan. Mereka diusir dari rumahnya tanpa keterangan. Pokoknya kalau mereka mau, Israel mau provokan aja, tidak perlu ada pengadilan. Ini gambarannya bagaimana mereka seperti itu. Ini Wahidullah Rahmatullah kondisi Gaza setelah 45 hari dibombardir seperti ini. Ini bukan film horor, ini realita di Gaza. Yang ke dalam ya. 1,5 juta yang mengungsi dari 2,5 juta penduduk. Amit-amit ya. Lewat situ. Halo Bunda. Oh iya. Media dari vaksin.
kehancuran di mana-mana. Dibombardir 40 hari dengan pesawat tempur, dengan rudal-rudal. Bayangkan kayak begini kira-kira halaman hidup seperti apa. Nanti saya jelaskan mengapa ujian Allah berikan kepada penduduk Palestina begitu berat. Ini meskipun seperti ini kita saksikan betapa tabahnya mereka. Ini seorang bapak yang anaknya terkena bom. Ya, nangis itu wajar. Nabi SAW juga ketika putranya wafat, beliau menangis. Mereka seperti ini kenapa? Dari sejak kecil ditanamkan. Yang mati karena bom, karena serangan Israel mati syahid. Dan setiap yang mati syahid pasti masuk surga dan diizinkan untuk memberi syafaat 70 anggota keluarganya. Jadi sedih, namun mereka juga tertabah. Kenapa? Pintu surga terbuka. Beberapa contoh sudah dari ini ayahnya Obat. Ada berapa yang syahid rakyat sipil? 14.000. Ini saudaranya gugur syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, luas Gaza itu hanya 12 kali 40 km. Jadi lebarnya 12 kilo, panjangnya 60 kilo. 60 kilo itu sini Demak ya, kurang lebih. Ya, Semarang Demak. Nah, kira-kira kalau setiap hari 500 orang kubur itu kira-kira kayak apa? Yang hari ini mati belum dikuburkan, sudah datang lagi yang mati. Ini apa? Kuburkannya tak berdosa. Melihat bagaimana dikuburkan barang-barang. Pemandangan setiap hari selama 40 hari, dan mereka tidak tahu siapa gilirannya. Karena pesawat terbang dengan santai aja dia ngebom. Dibom. Alasannya mencari berita Hamas. Belum habis kesedihan yang kemarin datang ke
Ibu perhatikan ucapan Syekh ini, saya bilang namanya. Inilah yang menumpas semangat seluruh penduduk Gaza sehingga mereka tetap bertahan di sana. Ya. Tidak mudah, tapi ini penanganan bertahun-tahun. Ini tidak mungkin kalau bukan karena akidah yang sangat kuat, tauhid yang sangat luar biasa, tawakal yang luar biasa. Itu yang namanya tauhid, bukan cuma teori. Pasrah kepada Allah yang sangat tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan bukan hanya ucapan, tapi dibuktikan. Bahkan ketika keluarganya mati, itu mereka tetap yakin dengan janji Allah bahwa mereka akan mati syahid dan tidak bertahan. Nah, ini sebagian penjelasan kondisi hari ini. Selanjutnya, mengapa kita wajib membela Palestina? Yang pertama, karena Al-Quds atau Baitul Maqdis atau Palestina adalah tanah suci dan kiblat utama kita. Ya. Rasulullah SAW sejak diwajibkannya salat itu menghadap ke Baitul Maqdis sampai turun ayat fawallu wujuhakum syatrul Masjidil Haram, baru menghadap Masjidil Haram. Jadi kedudukan Masjidil Aqsa itu sama mulianya dengan Masjidil Haram. Hanya saja hari ini kiblatnya ke Masjidil Haram, tapi itu pernah menjadi kiblat kaum muslimin. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Kami limpahi keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa. Ya. Jadi itu tanah suci. Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal ila thalath masajid. Kalian tidak dibolehkan bersusah payah melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Jadi boleh kita mengumpulkan duit hanya untuk jamaah di Masjid Aqsa. Boleh. Nah, yang kedua, mengapa kita wajib membela Palestina? Ya. Palestina itu pusatnya Syam. Karena keutamaan negeri Syam. Negeri Syam itu negeri di mana kaum muslimin akan berkumpul nanti di akhir zaman. Rasulullah SAW yang Sanakunu junudan aman itu mujahidin jundun bil Syam wa jundun bil Iraq wa jundun bil yang Yaman. pondok itu. Kalian nanti di akhir zaman akan menjadi pasukan-pasukan yang kuat. Satu pasukan di Syam, satu pasukan di Iraq, satu pasukan di Yaman. Enggak tahu. Ibnu Hawalah bertanya, pilihkanlah untukku ya Rasulullah. Pemenangnya berapa? 2 ini. Sudah terjadi. Nabi mengatakan, alaika bisyam, kamu wajib memilih Syam. Lianna Syam khiratu ardihi. Syam adalah sebaik-baik bumi ciptaan Allah. Li khirati ibadi, untuk sebaik-baik hambanya. Ya. Jadi Syam itu sebaik-baik negeri untuk sebaik-baik muslim. Maka diperintahkan berkumpul di sana. Karena hadis ini, ibu-ibu dan bapak, semua sahabat yang ditugaskan untuk berjihad di Palestina atau berdakwah ke Palestina, ke Syam, tidak ada yang mau pulang. Bukan cuma 1, 2, atau 10, berapa? 700 sahabat. 700 sahabat semua pindah ke keluarganya. Ya, ditinggalkan Madinah, tinggalkan Mekah demi
wafat di Syam. Karena Syam kata Nabi sebaik-baik bumi Allah yang Allah ciptakan untuk sebaik-baik hambanya. Syam, bukan Mekah, bukan Madinah. Darul Islam di Syam, pusatnya negeri Islam di akhir zaman nanti Syam. Yang ketiga, mengapa kita wajib membela Palestina? Saya bilang Palestina supaya gampang ya. Nah, hari ini Palestina itu pusatnya Syam. Sebenarnya hadis tentang Syam. Karena Syam, khususnya Palestina, adalah standar keimanan umat Islam. Nabi SAW sabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi tersisa kebaikan pada diri kalian bagi kaum muslimin. Jadi standarnya itu Syam. Kalau Syam rusak, seluruh kaum muslimin rusak. Bayangkan hari ini Syam, Suriah dikuasai Syiah Nusairyah, Libanon dikuasai Syiah Rafidah, Hizbullah, Yordan sekuler, tinggal Palestina. Itu pun separuh dikuasai Hamas, pro-Islam, separuh dikuasai Fatah, sekuler. Itu tinggal sedikit sekali yang betul-betul bisa menjadi standar keimanan. 2 hari yang lalu saya dapat video dari seorang teman di Gaza itu, hampir semua keluarga ada yang hafiz Quran. Seluruh keluarga di Gaza itu hampir semua punya minimal satu orang hafiz Quran. Bahkan banyak yang bapaknya, ibunya, anaknya, kakeknya, cucunya semua hafiz Quran. 10 tahun yang lalu saya baca, setiap tahun 1000 anak usia 10 tahun hafiz Quran di Gaza. Jadi kalau para mujahidin ini bisa dijamin mereka pasti hafiz Quran. Itu karena mereka ada standar. Rasulullah bersabda, "Innal imana hina takul fitanu bisyam." Sesungguhnya iman yang sejati ketika fitnah akhir zaman terjadi letaknya di Syam. Yang lain juga tergoda dengan Dajjal. Syam melawan Dajjal. Dunia lain tergoda dengan Dajjal. Jangan fitnah Dajjal. Fitnah Ahok akan bikin pening pala. Fitnah Syukowi juga bikin umat. Apalagi fitnah Dajjal. Dunia sudah terikat dengan Dajjal kecuali Syam. Syam melawan Dajjal. Dan Syam pula yang berhasil membunuh Dajjal. Nanti saya bahas di poin ini. Yang keempat, mengapa kita wajib membela Palestina? Karena khilafah Islam yang akan tegak kembali di Palestina. Semua ini berdasarkan hadis sahih, nanti materinya bisa di-share. Rasulullah SAW sabda, "Ya ibn Hawala, idza ra'aita al-khilafata qad nazalat bil ardi al-muqaddasah faqad dalat az-zalazil wal balaya wal umur as-sa'ati yawma idin aqrabu minkum min yadi ila ra'si." Wahai Ibnu Hawalah, kata Nabi SAW, apabila engkau telah menyaksikan khilafah Islam telah Allah turunkan di Baitul Maqdis, maka itu berarti goncangan-goncangan besar, bencana-bencana yang berurutan, gempa bumi yang dahsyat sudah mulai muncul, dan kiamat hari itu lebih dekat dari tanganku ke kepalamu. Artinya apa? Kiamat tidak akan datang sampai khilafah Islam tegak di Palestina. Ya. Jadi ini janji Nabi, kiamat tidak akan datang sebelum khilafah tegak di Palestina. Maka kita wajib membela. Ya. Karena tidak mungkin negeri itu tidak ada yang jaga. Yang kelima, ini bagian yang paling penting akan saya bahas pada siang hari ini. Karena jihad di Palestina tidak akan pernah berhenti hingga kiamat tiba, dan di Palestina semua musuh akan dikalahkan. Rasulullah SAW sabda, apabila penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak tersisa sedikit pun kebaikan pada kalian. Namun beliau melanjutkan, akan tetapi akan
senantiasa ada sekelompok umatku, sekelompok dari umatku yang terus berada di atas kebenaran. Mereka berperang melawan musuh-musuhnya. Orang-orang yang ingin mencelakakan mereka tidak mampu memberikan bahaya sedikit pun sampai Allah datangkan keputusannya. Hadis yang lain, sampai generasi yang terakhir dari mereka memerangi Dajjal. Dalam hadis yang lain, sampai Nabi Isa turun. Dalam hadis yang lain, sahabat bertanya, di manakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW, hum di Baitul Maqdis, wa ana di Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis dan sekeliling Baitul Maqdis. Jadi generasi demi generasi akan terus menjaga Baitul Maqdis sampai generasi terakhirnya menang melawan Dajjal, sampai generasi terakhirnya bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah. Semua musuh akan dikalahkan. Ini saya jelaskan musuh siapa saja yang dikalahkan. Ya. Bukan musuh kaleng-kaleng. Ya. Bukan musuh kaleng-kaleng yang dikalahkan. Yang pertama, bangsa bermata sipit. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta tuqatil Turk. Kiamat tidak akan tiba sampai kalian berperang lawan bangsa Turk. Tulfa'ul, matanya sipit, hidungnya pesek, tulfa'ul, ya. Matanya sipit, hidungnya pesek, mukanya tebal seperti perisai yang ditebak. Nah, banyak hadisnya. Saat diantaranya dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan peristiwa yang Rasulullah sebutkan ini pernah terjadi, yaitu ketika bangsa Mongol, Tatar menyerang Baghdad dan menguasai Baghdad. Ciri-ciri fisik mereka persis seperti yang disebutkan Nabi SAW. Matanya sipit, hidungnya pesek, ya, mukanya tebal seperti perisai yang ditempa. Mereka menggunakan sandal dari rambut, dari bulu. Semua ciri itu ada pada tentara Mongol. Nah, pertanyaannya, di manakah tentara Mongol itu dihancurkan? Mereka menguasai Baghdad 2 tahun, 800.000 kaum muslimin dibantai. Ya. Sungai Yufrat itu kadang-kadang warna merah karena darah, kadang-kadang warna hitam karena tinta perpustakaan Baghdad di buku-bukunya diceburkan ke sungai. 2 tahun mereka berpuasa, kemudian datang kabar